my channel. Nah, jadi di video ini aku akan jelasin tentang rahasia kenapa sih tidur siang itu penting banget. Nah, jadi selama aku lagi menyusun tesis tentang insomnia, aku tuh membaca banyak banget jurnal dan di salah satu jurnal tersebut aku menemukan bukan salah satu sih, beberapa jurnal yang dia membahas tentang tidur siang. Nah, jadi gini, ketika kita di malam hari itu kan mengantuk ya, tidur, terus udah itu salah satu penyebab seseorang itu bisa tidur dipengaruhi oleh sleep clock. Itu sebenarnya body clock atau jam tubuh, tapi karena berhubungan dengan tidur kita sebut aja sebagai jam tidur. Nah, salah satu jam tidur ini dipengaruhi sama ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian ini dipengaruhi oleh suhu tubuh. Berapa sih suhu tubuh normal manusia? Kita sering bilang bahwa suhu tubuh manusia ya 36 sampai 37. Nah, jadi suhu tubuh manusia itu tidak selalu stabil di suhu 36 derajat Celcius tersebut. Kadang-kadang naik plus 2 derajat Celcius, kadang-kadang turun minus 2 derajat Celcius ya, plus minus 2 derajat Celcius itu ya. Nah, apa yang terjadi ketika suhu tubuh ini naik dan turun? Jadi ketika suhu tubuh ini naik, seseorang akan lebih terjaga, lebih energik. Dan ketika suhu tubuh ini turun, seseorang akan cenderung lebih lemas, ngantuk, dan ya pengen leleh atau pengen santai-santai. Nah, jadi kapan sih suhu tubuh kita meningkat dan kapan suhu tubuh kita turun? Jadi dalam kondisi kita tidur di malam hari, atau sudah mendekati waktu tidur, kita cenderung mengantuk. Di saat itu suhu tubuh kita mulai menurun dan itu adalah suatu ritme yang normal dari irama sirkadian yang mendorong kita, sudah waktunya tidur nih, udah ngantuk. Nah, suhu tubuh kita menurun kemudian kita tidur. Nah, kita tidur selama 8 jam, kemudian suhu tubuh tersebut mulai meningkat lagi sehingga di pagi hari kita bisa bangun. Nah, ketika kita bangun, makanya di pagi hari kita energi ketika kita baru bangun tidur karena suhu tubuhnya meningkat. Nah, ketika suhu tubuh kita meningkat di pagi hari, kemudian meningkat dan kemudian mencapai rendah, kembali merendah itu ketika di siang hari. Makanya kenapa di siang hari biasanya seorang itu merasa mengantuk, itu adalah hal yang wajar. Jadi jangan kayak ngerasa aku kok siang-siang ngantuk ya padahal tadi malam udah tidur. Itu adalah hal yang wajar karena di siang hari memang irama sleep clock atau suhu tubuh kita itu sempat menurun, kemudian nanti meningkat lagi di sore hari dan nanti menurun lagi ketika mendekati waktu tidur. Nah, di saat itu sebenarnya kita seharusnya tidur siang karena kita memang tubuh kita memang butuh itu. Cuma biasanya ketika siang hari kita ngantuk, kita menyalahkan itu karena mungkin karena tadi habis makan ya jadi ngantuk. Sebenarnya sekalipun kita nggak makan di siang hari kita juga akan merasa ngantuk. Nah, cuma karena tuntutan pekerjaan, tuntutan gaya hidup, biasanya di siang hari ketika kita merasa ngantuk kita minum kopi biar nggak ngantuk. It's fine, nggak apa-apa, itu pilihan dan juga mungkin solusi dari pekerjaan yang tidak mengizinkan kita untuk tidur di siang hari. Tapi yang perlu teman-teman tahu bahwa sebenarnya tidur di siang hari atau tidur siang ini sangat bagus untuk kesehatan. Jadi hasil dari penelitian di jurnal-jurnal ini menunjukkan ketika kita tidur di siang hari itu bisa memperbaiki interleukin. Jadi gini, ketika kita kurang tidur di malam hari, sitokin proinflamasi yang membuat kita inflamasi atau membuat badan jadi capek, nggak enak, nggak nyaman. Kalau misalnya kita kurang tidur, misalnya insomnia di malam hari, itu interleukin 1 sama interleukin 6 kita meningkat. Nah, sitokin proinflamasi meningkat. Gimana cara menurunkan sitokin proinflamasi ini? Yaitu dengan cara tidur siang tadi. Kalau sitokin proinflamasi ini tidak diturunkan dan ini berlangsung dalam waktu lama, misal insomnia akut ataupun insomnia kronis, ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita dalam jangka panjang ya. Dan ini bisa berdampak lebih parah menjadi penyakit degeneratif. Sebenarnya ketika kita mengalami insomnia di malam hari, nah siangnya ini bisa diatasi dengan cara tidur siang di saat suhu tubuh kita menurun yaitu di siang hari. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas, ini sudah dijelaskan beribu-ribu tahun yang lalu bagi teman-teman yang muslim, kita dianjurkan sebenarnya untuk tidur siang. Kenapa? Karena setan tidak pernah tidur siang. Ya, teman-teman bisa cari di hadisnya. Dan sebenarnya kalau melihat penelitian sekarang, dari penelitian tersebut kita sudah tahu ya bahwa tidur siang itu bagus untuk kesehatan. Selain itu tidur siang juga bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kerja kita. Teman-teman kalau misalnya bekerja di Google atau di Huffington Post, di sana mereka sudah memfasilitasi dengan bilik buat tidur siang. Jadi mereka para karyawan yang diizinkan untuk tidur siang selama 30 menit sampai 1 jam. Karena kenapa? Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ketika seseorang ini tidur siang,
tingkat kreativitasnya meningkat sampai 30%. Dibandingkan yang tidak tidur siang, itu mereka tingkat kreativitasnya cuma 11%. Makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, Huffington Post, mereka mengizinkan karyawannya untuk tidur siang. Nah, jadi teman-teman bisa pertimbangkan lagi, kalau misalnya seandainya teman-teman tidak bekerja di industri, atau tidak bekerja di perusahaan, atau sekarang lagi WFH, atau mungkin lagi liburan, coba alokasikan waktu untuk tidur siang. Gitu, karena tidur siang memang benar-benar berpengaruh terhadap kesehatan kita, dan ketika bangun tidur siang itu fresh. Tapi pastikan tidur siangnya itu ya di siang hari, jangan di sore hari. Kalau misalnya kita tidur siangnya justru di sore hari, ketika kita bangun itu rasanya nggak fresh dan malah pusing. Kenapa? Ya balik lagi ke irama sirkadian dan sleep clock tadi, dimana sebenarnya di saat sore hari itu kita seharusnya tidak mengantuk karena suhu tubuh kita sedang meningkat dan dalam kondisi energik. Dalam kondisi tersebut ketika kita maksain tidur, nah ketika bangun itu kita pusing, bingung, agak linglung gitu. Segitu aja penjelasannya. Kalau teman-teman ada yang mau tanya, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dah.